wabarakatuh. Welcome to Civic Education class with Bunda Atin. Hello, my Solih and Solihah students. How are you today? Hopefully you are always healthy and happy. Let's start our lesson today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, without wasting the time, so let's check video out. My Solih and Solihah students, on the chapter 1, we are going to learn about position and function of Pancasila. Di bab yang pertama ini, anak-anak akan belajar berkaitan dengan kedudukan dan juga fungsi dari Pancasila. Nah, pada bab ini, anak-anak harus memperhatikan 4 poin penting. Yang pertama, anak-anak harus bisa memahami fungsi, kedudukan, dan juga arti penting dari Pancasila. Yang kedua, anak-anak harus dapat memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, anak-anak harus dapat memahami dan juga mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, anak-anak harus bisa membiasakan diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan juga arti dari Pancasila. So, listen to me carefully. Di sini kedudukan Pancasila ada 6. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai dasar negara. Di sini, fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pokok yang fundamental atau dasar yang fundamental. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini diartikan bahwa fungsi Pancasila adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Di sini fungsi dari Pancasila adalah memberikan corak dan ciri khas bahwa Indonesia mempunyai pembeda atau ciri yang berbeda dengan bangsa yang lainnya. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di sini diartikan bahwa Pancasila disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan hal itu harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini berarti fungsi dari Pancasila adalah sebagai hukum tertinggi, di mana semua peraturan atau hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini diartikan bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang ideal dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera.